Jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Met TV. Nah, di video kali ini kakak ingin membahas tentang persamaan garis singgung kurva ya. Lanjutan dari bagian yang pertama. Nah, ini di bagian kedua. Di video ini ada pembahasan, contoh soal, dan di akhir video ada latihan. Terus di deskripsi juga ada kunci jawaban untuk adik-adik cocokin hasil pekerjaan adik-adik. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa adik-adik subscribe video kakak supaya adik-adik berlangganan, dan juga adik-adik bisa share ke teman-teman yang lain supaya bermanfaat juga bagi orang lain. Atau untuk bapak dan ibu di rumah bisa share ke anaknya, untuk anaknya belajar di rumah, dan bisa share ke teman-teman yang lain, bisa share ke saudaranya untuk belajar di rumah. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Ya, berikut ini ada dua soal yang akan kita bahas di video ini. Oke, langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Persamaan garis singgung kurva. Nah, di sini sudah ada contohnya. Garis yang menyinggung kurva Y sama dengan setengah X kuadrat plus 2X plus setengah membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu X positif. Persamaan garis singgung tersebut adalah, pertama yang kita harus tahu ini bahwa M itu sama dengan tan theta. Mungkin kalian ada yang bertanya kenapa bisa sama ya, karena tan itu biasanya depan per samping Y per X, dan gradien ini juga Y per X, maka gradien sama dengan tan theta ya. Berarti gradien garis singgungnya terhadap sumbu X itu tan 45 derajat. Nah, tan 45 derajat ini adalah 1 ya. Kalau kamu mau tahu tentang sudut sin cos tan, sudut-sudut ya, misalnya tan 60 berapa, tan 30 berapa. Nah, kamu bisa lihat di video link di atas ini ya. Ini membahas tentang trigonometri. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya kita harus tahu nih, M ini sama dengan turunan kurva ya. Di video bagian pertama kakak sudah bahas ya. M itu sama dengan turunan kurva. Nah, berarti kita tinggal turunin kurvanya. Nah, M-nya kita sudah dapat 1 dari sini ya. M-nya 1, lalu turunan kurvanya itu setengah X kuadrat. Kalau diturunin jadi pangkatnya dikali sama depannya ya. 2 dikali setengah jadi 1. Nah, 1X. Nggak usah ditulis ya satunya. Lalu pangkatnya 2 dikurang 1. Pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 1 juga nggak ditulis. Turunan dari 2X itu 2 ya. Turunan dari setengah yang enggak ada X nya di sini turunannya 0. Maka turunan kurva ini adalah X plus 2. Lalu tinggal kita pindahkan saja ya. Pindah-pindahkan, maka akan didapat X nya sama dengan min setengah ya. Kemudian langkah selanjutnya kurvanya ini, karena kita sudah dapat X-nya min 1, tinggal kita substitusi saja X-nya ke kurvanya. Min 1 pangkat 2 itu jadi 1 kali setengah ya. Nah, seperti ini setengah. Terus 2 dikali min 1 jadi min 2 plus setengah. Seperti ini. Lalu setengah, kalau kita tambah setengah yang di belakang ini jadi 1 ya. 1 dikurang 2 jadi Y nya min 1. Kita sudah ada M, sudah ada X nya sama Y nya nih. Ini titik singgungnya kita sudah dapat ya. Maka tinggal kita masukkan ke rumus persamaan garis lurus, karena garis singgung itu merupakan garis lurus. Nah, X yang kita dapat di sini sama Y yang kita dapat di sini ini sebagai titik singgungnya, dimana kita bisa simbolin ini X1, ini Y1, dan ini M-nya. Kita tinggal substitusi ke sini menjadi Y plus 1
X plus 1 ya. Kenapa jadi Y plus 1? Karena di sini min Y-nya sendiri min, jadi plus 1. Lalu ini juga sama ya. X min, X-nya satunya sendiri minus 1, jadi plus 1. Tinggal kita buka kurungnya, 1 kali X 1x, nggak ditulis satunya. 1 kali 1 1. Lalu 1 di sini sama 1 di sini bisa dicoret, maka dapatlah persamaannya Y sama dengan X. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. Oke, nanti di akhir video ada latihan, adik-adik bisa coba kerjakan ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini dia contoh yang kedua ya. Kurva Y sama dengan A akar X tambah B per akar X melalui titik 4,8. Melalui titik A ya. Garis singgung kurva di titik A itu tegak lurus dengan garis ini. Dengan demikian nilai A tambah B sama dengan... Nah, pertama kita tinggal substitusi dulu. Titik kurva ini kan melalui titik ini, melalui titik 4,8, berarti 4,8 ini bisa disubstitusi ke kurvanya ya, dimana Y-nya itu 8, lalu X-nya ini 4, akar 4 itu 2, jadi 2A ya. Terus akar 4 2, jadi ini jadi B per 2. Kemudian biar nggak ada pecahan, semua kita kali 2 ya. Jadi 8 kalau dikali 2 jadi 16. 2A kalau dikali 2 jadi 4A. B per 2 kali 2 jadi B. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kita dapat nih persamaan pertama ya, dimana ada B, ada A, ada B. Kita mesti cari satu persamaan lagi supaya kita nanti bisa eliminasi atau substitusi. Nah, ini pertama, kalau garis bentuk seperti ini, kita bisa mencari gradiennya dengan rumus min A per B. Kita di sini untuk mencari gradien dari ini nih, garis ini ya, garis yang tegak lurus dengan garis singgungnya ya. Tujuannya apa? Supaya kita nanti bisa ketemu gradien si garis singgung yang melalui titik A nih, gradiennya. Nah, ini kita lihat ya, AX, A-nya itu depan X itu 2, BY, B-nya depan Y ini kalau nggak ditulis berarti ada angka 1 di sini ya. Berarti A per B, berarti A-nya 2, B-nya 1. Nah, dapatlah di sini kakak tulis MD. MD itu M yang diketahui dari garis ini ya. Kamu boleh pakai simbol M1, nggak masalah ya. Nah, di sini MD, M yang diketahuinya ini berarti kita bisa cari min 2 bagi 1 jadi min 2. Tujuannya apa kita cari gradien ini? Nah, tujuannya karena garis ini tegak lurus dengan kurva. Kalau saling tegak lurus maka berlaku hubungan M yang diketahui dikali M garis singgungnya sama dengan min 1. Ini rumus untuk garis yang saling tegak lurus ya. Ini kamu boleh pakai simbol M1, ini M2. Nah, ini kakak di sini kasih simbol M yang diketahui dikali M gradien sama dengan min 1 karena ini saling tegak lurus. Untuk pembuktiannya kamu bisa lihat link di video di atas ini. Ini membahas tentang pembuktian asal-usul M1 kali M2 sama dengan min 1 untuk garis yang tegak lurus. Nah, langsung saja berarti M garis singgungnya tinggal min 1 dibagi M yang diketahui ini. Min 1 dibagi min 2, maka dapatlah M garis singgungnya setengah. Kemudian, nah kita tahu nih M itu sama dengan turunan kurva. Berarti kita tinggal ini kurvanya ya. Kurvanya ini kita sederhanakan dulu nih. Ini akar kita buat ke dalam bentuk pangkat dulu. Akar X itu berarti pangkat setengah. Nah, ini akarnya di bawah dinaikin ke atas jadi X pangkat min setengah. Lalu baru kita turunkan.
yang Y diturunkan jadi M ya, karena M itu sama dengan turunan Y. Turunan ini pangkatnya dikali ke depan, setengah dikali A jadi setengah A, lalu pangkatnya dikurang 1, setengah dikurang 1 jadi min setengah. Terus ini min setengah dikali B jadi min setengah B X, lalu pangkatnya dikurang 1, min setengah dikurang 1 jadi min 3/2. Kemudian minus pangkatnya kita turunkan ke bawah ya, jadi biar jadi pangkatnya positif, ini diturunkan ke bawah jadi pangkatnya positif. Nah ini kan min 3/2 ke bawah jadi pangkat 3/2. 3/2 itu kakak pecah jadi X pangkat 1 sama X pangkat setengah, karena X pangkat 1 sama X pangkat setengah kalau dikali pangkatnya dijumlah ya. 1 tambah setengah sama saja 3/2. Oke, nah ini kemudian kita tinggal ubah lagi ke bentuk akar ya. X pangkat setengah itu akar X. Nah, X pangkat setengah akar X jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan X-nya ini, diketahui di soal itu 4 ya. Berarti akar 4 itu 2. Berarti 2 tambah 2 ini 4 ya. Nah, seperti ini 4. Sini akar 4 itu 2. 2 dikali X yang 4 jadi 2 kali 4 8. 8 kali 2 16. Seperti ini. Terus M-nya setengah dari sini ya. M garis singgungnya setengah. Kemudian kita tinggal semuanya kita kali dengan 16 ya, biar nggak ada pecahan. Dikali 16, setengah kali 16 8, seperempat kali 16 4, 1/16 kali 16 jadi 1 ya. Nah ini seperti ini, kita udah ada dua persamaan ini nih, persamaan yang kedua dan persamaan yang pertama. Tinggal kita eliminasi saja, kita eliminasi 16 sama dengan 4A ditambah B ini, lalu 8 sama dengan 4A min B, kita kurang 16 kurang 8 itu 8, 4A kurang 4A itu habis, B min B jadi B ditambah B jadi 2B, 8 bagi 2 4, dapatlah B nya 4. Setelah dapat B nya 4, kita tinggal substitusi ke persamaan yang pertama boleh, kedua juga boleh, kakak substitusi ke sini ya. Jadi 8 4A, B nya itu 4, min 4 ini pindah ke sini jadi plus 4, jadi ini 12 sama dengan 4A, berarti A nya 3 ya, 12 bagi 4 3. A dan B nya sudah dapat, kita tinggal jawab pertanyaan dia. A tambah B, A tambah B yaitu sama dengan 3 ditambah 4, ini sama dengan 7. Nah inilah dia jawabannya. Oke, adik-adik, kalau adik-adik sudah memahami dan adik-adik rasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe video kakak dan share ke teman-temanmu yang lain, supaya teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Selamat mengerjakan latihannya. Dadah.